Dirkso Planet sambut gembira pembentukan klub sepak bola di Maluku. Salah satu anggota Exco PSSI asal Maluku, Dirkso Planet, menyambut positif pembentukan klub-klub sepak bola di Maluku. Dirinya mengatakan sudah saatnya daerah Maluku bangkit dan menata kembali sepak bola. Sungguh miris kalau banyak sekali pemain-pemain Maluku yang bertebaran di klub-klub besar sementara Maluku sendiri tidak memiliki klub sepak bola baik itu Liga 2 maupun Liga 1. Karena menurutnya indikator kemajuan sepak bola di suatu daerah yaitu adanya klub-klub sepak bola profesional yang ada di daerah tersebut. Untuk itu dirinya sangat bergembira ketika sudah terbentuk klub-klub sepak bola di Maluku. Kita harus mendukung penuh, namun demikian harus memerlukan waktu dan melalui proses yang panjang menuju klub yang profesional. Dan dirinya menyarankan agar klub-klub sepak bola yang baru ini agar secara perlahan menata klub sepak bolanya secara profesional sehingga ketika berhasil di Liga 3 dan masuk di Liga 2 tidak kerepotan. Saya sangat bergembira ya, dengan senang hati menyambut teman-teman atau lembaga atau apapun yang mulai membentuk klub-klub yang arahnya nanti tentunya untuk menuju ke liga profesional. Ya, saya sangat menyambut gembira karena memang indikator dari satu kemajuan sepak bola satu daerah itu dengan adanya klub-klub profesional yang ada pada daerah tersebut ya. Jadi kalau katakanlah kita Maluku bukan berarti tidak maju ya, walaupun kita maju itu dalam bentuk banyaknya pemain-pemain kita dari Maluku yang bertebaran di klub-klub liga profesional, Liga 1, Liga 2 maupun timnas, tapi kita ada punya kekurangan yang kita rasakan yaitu belum ada satu klub profesional dari Maluku. Nah, jadi indikator satu kemajuan atau euforia kegiatan sepak bola di suatu daerah itu kalau misalnya ada klub atau ya klub yang muncul di liga profesional apakah Liga 2 ataupun sampai Liga 1. Dan karena itu ketika ada teman-teman atau satu lembaga yang mau membangun satu klub ya kita sangat bergembira, tapi memang tentunya mereka harus melalui satu perjuangan yang panjang ya. Karena ketika klub Liga 3 ini harus dibentuk, klub Liga 3 ini dibentuk, mereka harus mempersiapkan segala hal karena ketika mereka berhasil di Liga 3, mereka sudah masuk ke Liga 2 itu sudah harus dikelola secara profesional. Karena itu ketika saya berbincang-bincang dengan teman-teman yang memang sudah membangun klub Liga 3 yang arahnya ke situ, saya sarankan kepada mereka coba mulai perlahan-lahan menatanya dengan baik. Walaupun ini klub masih amatir, statusnya amatir, tapi ingat ketika mereka berhasil, mereka sudah naik profesional sehingga pola penataannya itu sudah mulai menjurus kepada penataan secara profesional. Jangan ketika mereka berhasil muncul di Liga 2 baru mulai mengatur bagaimana ini ya, itu satu. Yang kedua, saya juga sudah anjurkan kepada teman-teman tolonglah lakukan kerjasama atau memintakan waktu untuk ketemu dengan pemerintah daerah, baik itu Kota Ambon maupun provinsi, ketika klub itu berada di Kota Ambon ya maksud saya. Karena apa? Menurut saya ya terus terang aja belum ada lapangan di Kota Ambon maupun katakanlah di Maluku yang memenuhi standar untuk menyelenggarakan suatu liga profesional. Dari stadionnya oke, misalnya Stadion Mandala, kita punya stadion itu bagus sekali, bahkan kalau mau dibandingkan dengan Stadion Matuangin di Makassar kita jauh lebih bagus. Cuma rumput itu tidak memenuhi syarat. Jadi kalau sudah kita mempergunakannya untuk pertandingan liga profesional di Indonesia itu memang ada syaratnya. Kebetulan saya pernah memimpin PT Liga Indonesia Baru yang mengelola liga profesional di Indonesia. Saya tahu persis itu persyaratan-persyaratan ya.
bagaimana persyaratan rumputnya, kemudian stadionnya itu juga ada infrastruktur yang harus disediakan, bukan bagusnya bangunan saja seperti Mandala, tapi misalnya ruang-ruang ganti, toilet dan sebagainya itu sudah harus disiapkan sedemikian rupa untuk menyelenggarakan satu liga profesional. Dan juga jangan lupa itu lampu stadion ya, untuk sementara kalau memang katakan ada salah satu klub dari Ambon akan bertanding di liga profesional ya, misalnya Liga 2 ke depan ini, untuk sementara mungkin belum bisa main malam. Tetapi ketika sudah beranjak ke Liga 2 selanjutnya dalam putaran-putaran tahun berikut, apalagi sampai ke Liga 1, itu mau dengan tidak mau itu stadion lampu itu sudah harus disiapkan. Karena sehingga saya memintakan supaya ya kalau bisa mereka melakukan pembicaraan dengan pemerintah daerah baik Kota Ambon maupun Provinsi Maluku, supaya ya secara istilahnya kita orang Ambon bilang tempo-tempo lah ya, lapangan ini bisa dibenahi supaya ketika ada muncul klub Liga 2 ya kita sudah siap dengan stadion yang siap untuk bertanding. Dari Ambon Maluku, Santos Walalayo melaporkan. Terima kasih sudah simak berita-berita dari n2linews.com. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyi lonceng notifikasinya ya.